Ya, saudara, kita akan belajar firman Tuhan hari ini, yaitu dalam Kolose 3 ayat 17, 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat 23-nya, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24-nya, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara, dalam kondisi saat ini, ada banyak orang mulai mementingkan dirinya sendiri. Ada banyak orang mulai menyelamatkan kepentingannya sendiri. Saya mau katakan bahwa apapun yang kita lakukan hari-hari ini, yang mungkin pemerintah suruh atau gereja, kita harus melakukannya dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dengan ucapan syukur, karena seluruh hidup kita, saudara, ada kedaulatan Tuhan di dalamnya. Saudara, saya mau ajak setiap kita dalam kondisi saat ini. Mungkin saudara bingung, saudara mulai bertanya-tanya, saudara mulai khawatir. Namun ada beberapa hal yang saya mau tekankan, yaitu pertama, supaya setiap kita jangan ada yang menggerutu. Sekali lagi, setiap kita supaya tidak menggerutu. Ternyata kalau kita baca di dalam Alkitab, yaitu Ulangan 1 ayat 34 dan 35, Tuhan sendiri tidak ingin bahwa umatnya, ciptaannya, menggerutu. Apa yang terjadi ketika bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, menggerutu di hadapan Tuhan? Saudara, kalau kita baca kisah bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa, ada penyertaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan mereka. Namun dalam kondisi tertentu, ketika mereka menghadapi musuh, ketika mereka kehausan, mereka mulai menggerutu. Mereka mulai menggerutu kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Mari kita baca dalam Ulangan 1 ayat 34 dan 35. Saya akan bacakan. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, Ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Saudara, kalau kita baca sejarah mereka, sejarah Israel, ketika Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa pilihannya keluar dari Mesir, ada janji Tuhan yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan mereka, yaitu di mana mereka akan memasuki tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya, tanah perjanjian, tanah yang diberkati Tuhan. Saudara, setiap kita ketika Tuhan ciptakan, ada janji yang sama yang Tuhan taruh dalam setiap hidup kita yang akan terjadi, yaitu firman Tuhan mencatat bahwa saudara akan terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Namun janji Tuhan itu akan digenapi ketika hati kita
sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan ingin dari setiap hati kita? Yang tadi yaitu supaya kita tidak menggerutu. Ternyata ketika kita menggerutu, itu sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan. Saudara baca sekali lagi Ulangan 1 ayat 34. Ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, Ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Saudara, ketika kita menggerutu, itu membatalkan janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi yang pertama, di hari-hari, di kondisi saat ini, supaya setiap kita jangan menggerutu. Yang kedua, saudara, supaya setiap kita tidak bersungut-sungut. Sekali lagi, supaya setiap kita di kondisi-kondisi hari-hari ini, supaya kita tidak bersungut-sungut. Ternyata Tuhan tidak ingin setiap kita bersungut-sungut. Mari kita baca dalam Bilangan 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Saudara, ketika bangsa Israel bersungut-sungut, Tuhan murka mendengar sungut-sungut mereka. Saudara, mungkin saudara bingung, mungkin saudara menanti-nantikan jawaban, saudara kehilangan banyak pengharapan. Yang tadinya saudara berharap akan pekerjaan, berharap akan usaha saudara, namun dalam kondisi ini mulai kelihatannya semuanya mulai buruk. Satu hal yang Alkitab tekankan, supaya kita tidak bersungut-sungut. Karena sungut-sungut kita itu bisa membatalkan janji Tuhan yang akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Ketika apa yang saudara doakan belum tercapai, saya mau katakan, jangan bersungut-sungut. Ketika apa yang saudara inginkan, saudara belum temukan, tetaplah jangan bersungut-sungut. Lantas, apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini? Saya mau katakan, dalam kondisi apapun yang kita alami, dengan situasi apapun yang kita hadapi, saya mau ajak untuk setiap kita untuk tetap mengucap syukur. Karena saya percaya dan Alkitab catat bahwa ada berkat di balik ucapan syukur setiap kita. Ada mujizat yang besar yang Tuhan sediakan ketika kita tetap mengucap syukur. Ketika saudara dan saya mengucap syukur, artinya kita sedang sepakat dengan proses yang Tuhan izinkan. Kita sedang sepakat dengan rancangan Tuhan yang Tuhan akan kerjakan dalam setiap hidup kita. Kita sedang sepakat dengan planningnya Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita sedang sepakat dengan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara, saya teringat ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Ketika 5 roti dan 2 ikan itu sampai ke tangan Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia mengangkat ke atas dan dia mengucap syukur. Secara logika saudara, 5 roti dan 2 ikan tidak akan pernah cukup untuk mengenyangkan 5.000 orang. Tetapi dalam ucapan syukur ada mujizat yang besar terjadi. Mungkin kondisi ekonomi kita sepertinya tidak mencukupi di minggu, mungkin di bulan-bulan ini.
Tapi saya mau ajak setiap kita mengucap syukur. Karena saya percaya 5 roti 2 ikan itu bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Bahkan Alkitab mencatat dengan 5 roti dan 2 ikan masih sisa 12 bakul. Jadi saya mau katakan, kondisi apapun ekonomi kita, keadaan kita, mari kita mengucap syukur. Karena saya percaya di balik itu Tuhan akan mengerjakan mujizat demi mujizat, sehingga kita bisa melewati hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, bahkan seterusnya. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna, bahkan ada kelimpahan yang kita terima dari Tuhan. Saudara, ketika kita mengucap syukur, saya percaya kita semakin kuat. Dalam Amsal 24 ayat 10 berkata, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu." Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Ketika kita bersungut-sungut, yang terjadi adalah kita menjadi tawar hati. Ketika kita tawar hati, maka Alkitab catat kekuatan kita menjadi kecil. Kita menjadi tidak berdaya. Kita menjadi kehilangan kemampuan. Oleh sebab itu, Alkitab mencatat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Bersukacitalah senantiasa. Gunakan waktu untuk berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Yang saya percaya, Tuhan pasti tolong setiap kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang hadir dalam segala kondisi keadaan kita untuk menolong setiap kita yang berseru, mengangkat tangan dan panggil nama Tuhan. Jadi saya mau ajak untuk setiap kita, Bapak Ibu Saudara yang melihat dan mendengarkan video ini, supaya kita tetap mengucap syukur. Jangan ada sungut-sungut, jangan ada gerutu dari mulut kita. Mari kita gunakan kesempatan saat-saat ini untuk semakin mengasihi Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mengenal pribadi Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang besar, Dia Tuhan yang hebat, Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang menjaga kita sampai hari ini, Dia Tuhan yang menyediakan yang kita perlukan, dan Dia Tuhan yang mengangkat setiap kita untuk memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Saya percaya kita pasti keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saya percaya kita akan terus naik dan bukan turun. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Lakukan bagian kita sehingga apa yang sudah Tuhan janjikan lewat firman-Nya itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ada bagian kita dan bagian Tuhan itu terjadi. Saya mau ajak Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman untuk kita selalu mengucap syukur dalam kondisi keadaan apapun. Tetaplah mengucap syukur karena keadaan kita, hidup kita itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu, izinkan saya mau berdoa buat saudara. Mungkin saudara ada yang sakit, mungkin saudara ada yang memiliki pergumulan, mungkin keluargamu ada yang sakit. Saya mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami ada karena Tuhan yang sayang bagi kami, Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan, dalam kondisi apapun keadaan kami mau bersyukur
Dan saat ini hamba-Mu mau berdoa buat sahabat, teman-teman, saudara kami yang mungkin ada yang sakit. Mari saudara taruh tanganmu di tempat yang sakit. Saya mau berdoa, mari kita sepakat. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit, penyakit, apapun itu, sakit di kepala, di pinggang, di dada, di kaki, di bagian organ-organ tubuh, saya perintahkan dari tempat ini, hai sakit penyakit, engkau keluar dalam nama Yesus. Tubuhmu disembuhkan, badanmu sehat, rohmu kuat, jiwamu sehat di dalam nama Yesus. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa buat saudara yang memiliki pergumulan beban apapun. Andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan tolong saudara. Tuhan yang akan angkat saudara untuk naik, untuk mengalahkan segala pergumulan hidupmu. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Panggil nama Yesus, saya berdoa di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau dilepaskan dari belenggu, dari pergumulan, dari masalah. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan atas hidupmu, Tuhan tarik tanganmu, Tuhan pegang engkau, supaya engkau keluar dari masalahmu dalam nama Yesus. Terima kasih, berdoa buat hubungan keluarga, suami istri, orang tua dan anak, supaya dipulihkan di dalam nama Yesus. Hati yang terluka Tuhan balut, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.